Selamat malam teman-teman, nama saya Maria Olivia Rarun, kelas 6 MB1. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Manado. Ini salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang Internal Rate of Return atau IRR. Saat ini kita masuk pada penjelasan untuk mencari IRR atau Internal Rate of Return. Dan di sini sudah ada beberapa bagian yang telah diketahui. Di sini terdiri dari 5 tabel atau kolom. Kolom yang pertama yaitu year atau tahun. Kolom yang kedua yaitu cash out. Kolom yang ketiga yaitu cash in. Terdapat 2 bagian yaitu net profit dan depresiasi. Kolom yang keempat yaitu net cash flow atau NCF. Kolom yang kelima yaitu discounted cash flow atau DCF. Terdapat 2 bagian yaitu 20% dan 28%. Kolom year atau tahun ini merupakan tahun yang akan kita cari IRR-nya yaitu 5 tahun berturut-turut. Untuk cash out merupakan pengeluaran dan untuk tahun 0 yaitu sebesar Rp133.630.000. Ini dikeluarkan untuk contoh membeli peralatan, mesin dan bahan-bahan lainnya untuk keperluan bisnis kita. Untuk cash out tahun pertama sampai tahun kelima ini didapat dari hasil pada tabel amortisasi atau arus kembang, dan ini seperti yang kita ketahui bahwa untuk di tabel amortisasi itu terdiri dari pinjaman, kemudian adanya suku bunga, angsuran pokok, dan di cash out ini untuk 5 tahun berturut-turut kita mengambil angsuran pokoknya. Jadi angsuran pokok tahun pertama diletakkan di kolom cash out yaitu Rp7.261.365. Untuk tahun kedua cash outnya adalah Rp8.713.878. Untuk tahun ketiga cash outnya adalah Rp10.456.653. Untuk tahun keempat cash outnya adalah Rp12.547.984. Untuk tahun kelima atau yang terakhir cash outnya adalah Rp15.057.581. Kemudian kita masuk pada kolom cash in. Dalam kolom cash in terdiri dari 2 bagian yaitu net profit dan depresiasi. Untuk net profit merupakan laba bersih yang kita dapat dari hasil penjualan. Sementara untuk depresiasi yaitu merupakan penyusutan yang terjadi. Untuk cash in bagian net profitnya tahun pertama sebesar Rp13.760.795. Untuk tahun kedua net profitnya adalah Rp34.280.213. Untuk tahun ketiga net profitnya adalah Rp34.746.782. Untuk tahun keempat net profitnya adalah Rp45.306.508. Untuk tahun kelima atau yang terakhir net profitnya adalah Rp51.839.079. Sementara untuk depresiasi dari tahun pertama sampai tahun terakhir atau tahun kelima yaitu sebesar Rp9.900.000. Berarti untuk depresiasinya sama. Selanjutnya kita masuk pada net cash flow atau NCF. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk mencari net cash flow-nya yaitu merupakan hasil dari pengurangan cash in dikurang dengan cash out
Untuk net profit ditambah dengan depresiasi atau cash in dikurang cash out. Kita mulai untuk tahun 0, karena net profit dan depresiasinya 0, maka dikurangkan dengan cash out, maka hasilnya adalah negatif dengan nilai negatif Rp133.630.000. Dan untuk tahun pertama sampai tahun kelima kita akan mencari hasilnya. Untuk tahun pertama net profit tahun pertama ditambah depresiasi tahun pertama dikurang cash out, hasilnya adalah Rp16.419.230. Untuk tahun yang kedua rumusnya juga sama, net profit ditambah depresiasi tahun kedua dikurang cash out tahun kedua, hasilnya Rp32.466.335. Untuk tahun ketiga net profit tahun ketiga ditambah depresiasi tahun ketiga dikurang dengan cash out tahun ketiga, hasilnya adalah Rp34.190.129. Untuk net cash flow tahun keempat hasilnya adalah Rp42.658.524 dapat dari net profit tahun keempat ditambah dengan depresiasi tahun keempat dikurang dengan cash out tahun keempat, dan itulah hasilnya adalah Rp42.658.524. Sekarang kita masuk pada tahun yang terakhir, net cash flow tahun kelima atau tahun terakhir. Di sini hasilnya Rp46.681.498 didapat dari net profit ditambah dengan depresiasi dikurang dengan cash out, maka hasilnya Rp46.681.498. Yang berikut kita masuk pada discounted cash flow atau DCF. Terdapat dua bagian, yaitu 20% dan 28%. Untuk 20% di tahun 0 masih sama dengan net cash flow, yaitu negatif Rp133.630.000, dan untuk 28% masih sama juga Rp133.630.000. Dan untuk 20% tahun pertama terdapat Rp13.677.218. Untuk tahun ketiga Rp22.531.636. Untuk tahun ketiga Rp19.761.894, dan untuk tahun keempat dapat Rp20.561.408. Untuk tahun kelima yang terakhir yaitu Rp18.719.280. Untuk 28% di tahun pertama yaitu Rp12.823.418. Untuk tahun kedua Rp19.804.464. Untuk tahun ketiga Rp16.274.501. Untuk tahun keempat Rp15.564.970. Untuk tahun kelima Rp13.584.315. Dan total hasilnya adalah negatif Rp38.378.564
rupiah untuk 20% dan total untuk 28% yaitu negatif 55.274.332. Dan ini yang 20% dan 28% ini ada penyelesaiannya. DCV 20% didapat dari DCV tahun pertama 1/1 tambah 0,20. 0,20 adalah 20%. Jadi di sini 0,20 pangkat 1 dikali 16.419.230 sama dengan 1 bahagi 1,2 dapat 0,833 dikali 16.419.230 rupiah dan hasilnya 13.677.218. Dan karena ini di tahun pertama, jadi kita kasih di tahun pertama, disalin di tahun pertama di discounted cash flow DCV 20%. Ya, di tahun kedua juga rumusnya begitu dan hasilnya rumusnya juga sama dengan rumus di tahun pertama dan hasilnya 22.531.636 sudah disalin. Tahun ketiga juga sama, sudah disalin juga sampai dengan tahun terakhir yaitu DCV 1/1 tambah 0,20 pangkat 5 sama dengan 1/1,2 pangkat 5 baru kita kasih. Jadi 1, jarak penyelesaiannya itu supaya dapat hasil yang ini. Jadi 1,2 dikali 1,2 dikali 1,2 dikali 1,2 dikali 1,2 sebanyak 5 kali baru hasilnya. Baru itu kita kasih penyelesaiannya 1 dibahagi dengan hasil dari 1,2 sebanyak 5 kali dapat 0,401 dikali 46.681.498 jadi jumlahnya 18.719.280. Penyelesaian diskon DCV untuk 28% sama juga dengan penyelesaian DCV 20%. Penyelesaiannya untuk tahun pertama DCV 1/1 tambah 0,28. 0,28 ini dapat dari 28%, jadi kita tambah 0 jadi 0,28 di pangkat 1 baru sama dengan 1/1,28 karena cuma satu kali jadi hanya 1,28. 1/1 dibahagi 1,28 hasilnya 0,781 dikali 16.419.230 hasilnya 12.823.418 rupiah. Penyelesaiannya juga di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima itu sama. Untuk tahun kelima DCV 1/1 ditambah 0,28 pangkat 5 dikali 46.681.468 sama dengan 1/1,28 di pangkat 5. 1 ini supaya jadi DP hasil yang dapat ini kita ambil 1 kali 28 kali 1 1,28 kali 1,28 kali 1,28 kali 1,28 sebanyak 5 kali dan hasilnya baru 1 bahagi hasil dari 5 kali dari 1,28 hasilnya 0,291 dikali 46.681.498 rupiah hasilnya ada 13.584.315. Ini sudah disalin di sini.
Selanjutnya kita masuk pada menghitung IRR sama dengan 20% ditambah total debt 20% per total debt 20% dikurang total debt 28% kali 28% kurang 20%. 20% tambah dikurang 38.378.564 per kurang negatif 38.378.564 dikurang negatif 55.274.332. Ini 38 juta negatif 38.374.568 rupiah. Ini udah dapat dari total 20%, dan untuk negatif 55.274.332 ini udah dapat dari 28%. Dikali 28% dikurang 20%, kita dapat 8%. Dan untuk 20% ini hasilnya pertama saya kurang dulu ini baru, dan hasilnya dikurang dengan ini. Jadi ini dikurang dengan hasil dari ini dikurang ini dapat 1,8171322.445 baru dikali dengan 8% sama dengan 0,20 ditambah dengan 1,8171322.445 dikali 0,08 IRR sama dengan 0,34 atau hasilnya 34%. Kesimpulan, IRR saya MAR kurang lebih dari MAR 24%, yang berarti bisnis yang akan saya tekuni baik dan dapat berkembang. Jadi kalau ini saya IRR 3,34%, jadi ini bisa berkembang karena melebihi dari ini MAR ini cuma 24%, sedangkan yang saya dapat IRR 34%. Jadi bisnis yang akan saya tekuni ini dapat berkembang. Terima kasih. Demikianlah penjelasan saya tentang internal rate of return atau IRR. Semoga dengan penjelasan ini dapat membantu kalian semua. Terima kasih.